Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 19 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Rumah warga di RT 3 RW 1 Kampung Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang dibakar orang tak dikenal menggunakan bensin saat sahur pada Sabtu 16 April. Aprianti, pemilik rumah yang dibakar orang tak dikenal tersebut, saat itu sedang tertidur di kamar depan bersama suami dan bayinya yang baru berusia 10 hari. Awal mula api berasal dari lap yang disiramkan bensin dan dibakar, serta bensin yang disiramkan ke dalam rumah lewat bawah pintu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Milda. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwasanya sekitar malam Sabtu pukul 2 dini hari terjadi kebakaran yang menyebabkan rumah Aprianti mengalami kebakaran pada bagian pintunya, dan selain itu juga Aprianti mengatakan bahwasanya saat kejadian dia dan anggota keluarganya sebanyak 10 orang sedang tertidur lelap. Nah, api diduga terjadi akibat dibakar menggunakan bensin oleh orang yang tidak dikenal. Sebelumnya Apriatin mengatakan bahwasanya suaminya melihat orang yang duduk memperhatikan rumahnya sekitar pukul 12 malam menghadap ke depan rumahnya. Nah, suami korban tidak menaruh curiga terhadap orang tidak dikenal tersebut. Namun sekitar pukul 2:30 orang tersebut melakukan pembakaran menggunakan bensin yang diletakkan di atas lap kemudian dibakar. Selain itu juga bensin dimasukkan ke dalam masuk. Nah, dari kejadian tersebut langsung ayah Aprianti terbangun kemudian mencoba untuk melakukan pemadaman terhadap api tersebut, sehingga anggota keluarga lainnya juga ikut terbangun dan membantu untuk memadamkan api. Sementara itu sekitar 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Sebelumnya Aprianti mengatakan bahwasanya percobaan pembakaran rumah itu terjadi sejak 1 minggu yang lalu, tepatnya orang tidak dikenal tersebut mencoba membakar stop kontak listrik yang ada di belakang rumahnya. Namun hal tersebut gagal dan kemudian percobaan pembakaran rumahnya kembali terjadi setelah 1 minggu kemudian. Dari kejadian tersebut, Aprianti dan anggota keluarganya tidak bisa tidur selama 2 hari karena was-was khawatir kejadian tersebut terulang kembali. Begitu rekan Mei. Selain itu juga pihak kepolisian sudah melakukan cek TKP dan juga memeriksa barang bukti yang ada di sekitar lokasi untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi angkutan umum bus Bimbar Dapur 12 keluar masuk SPBU tanpa mengangkut penumpang menimbulkan kecurigaan. Polisi lantas melakukan pengembangan dan diketahui ternyata bus tersebut digunakan untuk melansir solar. Tak tanggung-tanggung, dari 3 bus Bimbar, pihak kepolisian mengamankan BBM solar seberat 1,1 ton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Beres. Oke, baik. Selamat siang Tribuner, selamat siang rekan Mei. Masih dalam informasi Kota Batam bahwa rangkaian proses penangkapan begitu oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri mengamankan 3 unit angkutan umum bus dengan nama Mimbar Dapur 12. Nah, jadi mobil ini telah mengangkut BBM solar begitu dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi. Tak tanggung-tanggung, tangki yang dimodifikasi oleh bus angkutan umum tersebut mampu menampung 350 hingga 400 BBM. Nah, jadi BBM tersebut pun ataupun BBM solar yang ditimbun kemudian dijual ke sejumlah perusahaan industri dan pengecer yang ada di Kota Batam. Nah,
Jadi penimbun ataupun pelangsir tersebut bisa mengumpulkan keuntungan ataupun meraup keuntungan sebesar 5 juta rupiah setiap harinya. Nah, jadi modus mereka ini sengaja seperti mengangkut penumpang begitu, namun berkeliling tiap SPBU yang ada di Batam dan mengisi bahan bakar dengan tangki yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk melancarkan aksinya juga para penimbun ini melakukan ataupun memalsukan kartu beriji begitu. Nah, jadi berdasarkan temuan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri bahwa pemilik ataupun pelangsir ini mengantongi banyak izin. Nah, saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait beriji yang didapatkan oleh pelangsir tersebut. Ya, mungkin demikian rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Beres atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wadir Ditreskrim Khusus Polda Kepulauan Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, dia membeli bahan bakar subsidi yang harusnya kan peruntukannya bukan untuk mereka ya, dengan kuota jumlah atau melebihi kuota yang kita amankan bisa sampai 1,1 ton, artinya kan ada indikasi pelanggarannya, tidak ada izin tentunya kan. Perkiraan kita dari hasil pembelian harga subsidi nanti mereka jual dengan di pihak industri ya, dengan harga industri. Modusnya seperti apa Pak? Modusnya mereka? Dia membeli dengan kartu BRIS. Kartu BRIS kan ada subsidi. Subsidi itu kan terbatas ya. Satu orang kan ada kuotanya sendiri. Dia menggunakan minibus dengan tangki bahan bakarnya sudah dimodifikasi. Artinya satu minibus itu bisa memuat sampai 350 liter. Sudah berapa lama Pak? Kalau satu normalnya kan satu mobil ini kan paling 30 liter. Ini sampai 350 liter. Bapak, dia mendapatkan kartu berisi dari mana Pak? Dari orang ya, dari seseorang. Ini baru kita kejar. Sudah berapa lama ini berlangsung? Sudah 2 minggu. Menurut pengakuannya hasil pemeriksaan dia sudah 2 minggu melakukan kegiatan ini. Berarti akan ada pengembangan untuk mencari orang yang memberikan Ya, kartu ini. pasti. Ada keterlibatan orang? Ada pemerintahan kali Pak? Mungkin orang pemerintah? Nanti tunggu hasil pemeriksaan. Seorang wanita asal Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo berinisial KN berusia 22 tahun dikabarkan telah menjadi korban perbuatan asusila. KN diduga kuat telah diperkosa oleh G, pemuda kampung asal Kecamatan Aesesa pada Minggu 17 April sore. Awalnya pelaku ingin melancarkan aksinya di hutan, namun akhirnya membawa korban ke semak-semak yang tak jauh dari rumah paman korban. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Patrianus Meo Jawa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Patrianus. Terima kasih Mei dan Tribuners semua dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami melaporkan tentang dugaan kasus pemerkosaan yang menimpa KN berusia 22 tahun. KN ini merupakan anak yatim. Ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2017 lalu. Nah, KN ini telah menjadi korban dari dugaan kasus pemerkosaan yang terjadi sore sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah di area semak-semak di belakang rumah paman korban. Adapun pelaku berinisial G diduga kuat telah melakukan aksi pemerkosaan terhadap KN di area semak-semak tersebut. Nah, kemarin Mei dan Tribuners, kemarin saya sempat mewawancarai KN, wawancara secara langsung. Nah, dari pengakuan KN bahwa G, terduga pelaku G ternyata telah 3 kali melancarkan aksi pemerkosaan terhadap KN. Nah, selama ini KN tidak berani melaporkan aksi pencabulan itu karena G selalu mengancam akan menghabisi nyawa KN. Nah, Tribuners, untuk saat ini korban KN tengah diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Nagekeo. Nah, saat ini KN didampingi oleh paman dan bibi
BB-nya di ruang PPA dan sedang menjalani pemeriksaan. Nah, Tribuners, di lokasi tempat di mana KN diperkosa, KN mengaku bahwa G 3 kali membawa dia ke dalam hutan, membawa korban ke dalam hutan untuk melancarkan aksi pemerkosaan tersebut. Nah, pada aksi pertama, KN memang gagal diperkosa G karena G membawa KN ke tempat yang lumayan terbuka. Namun G terduga pelaku tidak putus asa, kemudian kembali membawa korban ke area hutan yang lain dan kemudian melakukan pemerkosaan sebanyak 2 kali terhadap korban. Nah, Tribuners, KN sendiri merupakan anak yatim yang hanya memiliki 1 orang kakak dan selama ini dia tinggal di Kecamatan Aisesa Selatan. Nah, adapun tempat di mana KN diperkosa merupakan di wilayah Kecamatan Aisesa. KN hadir ke wilayah Kecamatan Aisesa untuk membantu pamannya menjaga hama burung pipit di sawah milik pamannya. Namun naas dirinya diduga telah menjadi korban perbuatan asusila dari G pada Minggu sore kemarin sekira pukul 18. Nah, Tribuners, untuk informasi lebih lanjut, kita belum mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian Resort Nagekeo. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Pak Trianus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang oknum polisi terlibat dalam pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang. Orang yang menembak Najamuddin adalah oknum polisi berinisial SA. SA dipastikan akan diproses secara hukum. Tidak hanya sanksi pidana, oknum polisi itu juga akan mendapat sanksi etik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Emba. Silakan, Emba, dengan laporan Anda. Senin kemarin itu Polrestabes Makassar telah merilis pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang, yang terjadi pada 3 April lalu atau awal Ramadan ini. Di mana dalam pembunuhan itu rupanya melibatkan oknum polisi sebagai yang kemudian diberi upah ataupun uang terima kasih oleh Kasat Pol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan, sebagai selaku otak dari pembunuhan ini, yaitu sebanyak 85 juta. Selain oknum polisi berinisial SU, Polrestabes Makassar juga menangkap CA, oknum polisi berinisial CA, di mana CA ini diketahui sebagai pemilik senjata revolver di Jalan Metro Tanjung Bunga. Dari pengakuan ataupun penuturan Kapolrestabes Makassar, senjata yang diperoleh tersebut merupakan senjata yang dibeli melalui jual beli online, akan tetapi si pemasok ataupun si penjual dari senjata itu merupakan jaringan terorisme. Untuk total tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini ada 5 orang, yaitu masing-masing adalah Iqbal Asnan selaku Kasat Pol PP, eksekutor oknum polisi SO bersama CA, dan 2 lainnya AS dan SR. Kelimanya masing-masing dijerat pasal berbeda, yang akan tetapi dirangkum dalam pasal
penjara seumur hidup. Nih. Ya baik, terima kasih Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolrestabes Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil pemeriksaan senjata api, jadi karena kita lapor, dapat disimpulkan bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api pabrikan. Begitu dengan proyektil yang digunakan adalah proyektil dari pabrikan. Ya, ini nanti kita sampaikan juga terkait dengan hasil analisa lapor forensik kita, yang benar senjatanya digunakan untuk melakukan penembakan terhadap saudara Ajabuddin Sewang. Ya, dengan bukti-bukti nanti akan disampaikan. Pasal yang dipersangkakan terhadap kelima tersangka ini, yang pertama adalah saudara IA selaku otak daripada pembunuhan berencana. Itu kita kenakan pasal 55 huruf 1, ulangi angka 1 dan angka 2 junto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sejumlah warga Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Konawe pada Senin 18 April. Masa aksi sebelumnya juga berunjuk rasa di kantor DPRD Konawe. Mereka menyuarakan tuntutan terkait sengketa batas desa yang terdampak bendungan Ameroro. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Armanto Sepu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arman. Pada hari Senin kemarin, sejumlah warga desa Baruga melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Konawe dan juga di kantor Bupati Konawe terkait batas wilayah yang disengketakan, ya ini sebanyak 359 yang diklaim merupakan bagian dari milik dari warga desa Baruga, di mana 359 hektar lahan area yang nantinya akan menjadi genangan bendungan Ameroro ini untuk diketahui disengketakan oleh 4 desa di Kecamatan Uepai yang menjadi lokasi tempat dibangunnya bendungan Ameroro. Nah, saat kami kemarin mewawancara salah satu koordinator lapangan, yakni Abdullah Marta, mengatakan bahwa menurutnya ia pihaknya mengklaim bahwa sekitar 100 lebih hektar dari 359 hektar ini merupakan milik dari warga desa Baruga. Mereka juga, selain itu, masa aksi juga menuntut sejumlah poin lain, sejumlah tuntutan lainnya, yakni adanya klaim dari desa lainnya, yakni desa Tawaros Depota yang mengklaim wilayah daripada desa Baruga. Sementara menurut desa Baruga sendiri, mereka adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan desa Tamesandi, di mana desa Tamesandi ini merupakan lokasi pembangunan daripada bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Arman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator lapangan serta kepala bagian pemerintahan Konawe. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekomendasi di DPR itu cuma 2. Satu, terkait masalah dampak sosial, ya namanya. Karena dampak sosial itu diikuti, tadi itu rekomendasinya di DPR. Tapi setelah itu, Pergub 70 itu mereka akui batasnya, berarti memang kali-kali berbatasan dengan Baruga. Jadi oleh Rabu, hari Rabu kita akan buat kesepakatan baru terkait. Jadi kalau sudah ada penetapan penegasan kesepakatan akan disahkan lewat Pergub untuk desa Baruga. Substansi aksi. Ya, substansi daripada aksi di sini kan kita ambil poinnya yang berupa tuntutan itu adalah 3. Yang pertama itu
pembatalan atau pembekuan terhadap surat rekomendasi surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Konawe nomor 170/177/2022 tanggal 7 April 2022. Yang kedua, meminta kepada Bupati Konawe untuk segera menerbitkan peraturan Bupati tentang batas wilayah Desa Baruga, Kecamatan Uepai, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Desa Baruga dan BPD pada tanggal 27 Februari 2021 nomor 10/DB angka Romawi 2/2021 perihal sengketa lahan dan batas wilayah Desa Baruga dengan Desa Tawar Tebota Kecamatan Uepai. Ketiga, mengingat peraturan Bupati yang mengatur tentang batas Desa Baruga belum terbit, maka lahan genangan air dan dampak sosial Bendung Waru Ameroro sepanjang menyangkut lahan masyarakat Desa Baruga kami nyatakan sebagai status quo. Artinya kepada yang berkepentingan terhadap lahan yang dimaksud untuk sementara waktu ditangguhkan sebelum objek yang disengketakan belum memenuhi aspek hukum secara substantif dan esensial sebagaimana dimaksud pada Petabik yang belum memiliki kepastian hukum dalam objek dan peruntukannya di desa. Kantor DPRD Bangka Belitung 2 kali digeruduk para mahasiswa pada Senin 18 April. Aksi damai mahasiswa yang pertama digelar pada jam 10, yang dimana ada 70 orang mahasiswa Cipayung Plus Bangka Belitung yang tergabung dalam 6 organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP. Mereka melontarkan 8 tuntutan dengan 3 tuntutan pokok mengenai kenaikan PPN menjadi 11%, kenaikan BBM dan kenaikan bahan pokok seperti minyak goreng. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cici Nasyanita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cici. Baik, Mei. Jadi memang kemarin pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, ada 2 kelompok mahasiswa yang menggelar demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya pada jam 10 waktu Indonesia Barat, ada puluhan yang sejumlah 70 orang mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Bangka Belitung, yang terdiri dari 6 OKP, yakni Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, ada HMI, ada PMII, kemudian ada kami, ada GMNI, GMKI, kemudian mereka melontarkan beberapa tuntutan pokok, yakni ada 3 tuntutan berupa kenaikan dan kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM, serta juga kenaikan PPN yang hingga 11%. Kemudian ada 8 tuntutan lagi yang mereka lontarkan. Dalam penyampaian aspirasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Pak Amri Cahyadi. Kemudian hanya itu, sekira jujur kembali mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung, yakni ada dari Polman, dari sisi Pol Pahlawan 12, kemudian juga ada dari Poltekkes, serta dari HMI Bangka Belitung yang juga menggelar aksi damai di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dan pada sesi kedua demonstrasi ini mungkin sedikit berbeda dengan pada pagi hari karena cukup bersih tegang. Pasalnya pihak dari demonstrasi meminta agar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan DPD dan DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di pusat. Pasalnya beberapa tuntutan yang ingin mereka lontarkan ini merupakan kebijakan dari pusat, sehingga perwakilan Bangka Belitung yang berada di pusat diharapkan untuk hadir pada hari itu. Namun pihak DPRD sendiri tidak bisa menghadirkan para DPD dan DPR RI karena merupakan bukan wewengan dari pihaknya. Pasalnya DPRD Bangka Belitung hanya bisa memanggil misalkan gubernur atau wakil gubernur yang berada di daerah saja. Namun pihak dari demonstrasi ini mendesak untuk kedepannya bisa memfasilitasi untuk bertemu DPD dan DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di pusat.
pihak DPRD sendiri siap untuk memberikan fasilitas tersebut, namun tetap akan berkirim surat kepada pihak DPD dan DPRD di pusat. Dan untuk sesi kedua tersebut, demonstrasi menuntut hal yang tidak jauh berbeda pada demonstrasi yang pertama, yakni tetap pada kenaikan dan kelangkaan dari minyak goreng, kemudian kenaikan BBM dan juga kenaikan PPN yang hingga 11% tersebut. Namun ada beberapa tuntutan yang berbeda karena ada beberapa isu nasional yang juga disuarakan saat itu, yakni salah satunya adalah mega proyek dari IKN, kemudian juga ada wacana 3 periode yang mereka tentang. Dan saat orasi yang disampaikan juga para mahasiswa sempat meneriakan mosi tidak percaya karena beberapa yang mereka ungkapkan dan permintaan yang saya jelaskan tadi tidak diindahkan oleh DPRD Babel. Namun hasil dari orasi tersebut tetap bahwa DPRD Provinsi Bangka Belitung akan memfasilitasi ke depannya untuk bertemu DPD dan DPRD perwakilan Bangka Belitung yang ada di pusat. Begitu, Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung, Yurnalis, dicatut oknum tidak bertanggung jawab. Pencatutan dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Dalam pencatutan ini, Yurnalis disebut bisa menaikkan jabatan aparatur sipil negara. Penipu tersebut menjanjikan bisa menaikkan jabatan dengan menyetorkan sejumlah uang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Bayu. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Betul apa adanya dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Bapak Yurnalis, identitasnya dicatat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada pencatatan nama tersebut melalui akun media sosialnya, kemudian sampai dengan akun WhatsApp-nya juga, bahwasannya penipu tersebut meminta supaya korbannya itu untuk menyetorkan uang ketika dimintai untuk pindah jabatan atau naik jabatan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Yurnalis, penipu tersebut berkedok bernama Iwan setelah ditelusuri oleh Pak Yurnalis. Yang bersangkutan meminta kepada pejabat-pejabat lainnya, baik dari Provinsi Lampung, dari pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten yang lainnya juga. Nah, pada kesempatan tersebut sampai saat ini berdasarkan keterangan dari Bapak Yurnalis, bahwasannya belum ada korban yang ditipu oleh oknum tersebut. Namun menurutnya ini meresahkan bagi dirinya sendiri sebagai pejabat publik yang notabene sebagai pejabat yang strategis jabatannya. Nah, dia mengharapkan kepada masyarakat ataupun rekan-rekan sejawatnya ketika ada yang meminta untuk menaikkan jabatan ataupun segala macam hal tersebut, harap dikonfirmasi lebih dulu atau silakan datang ke kantor untuk menanyakan keberadaan chat atau yang menipu tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Seorang pria bernama Edi berusia 43 tahun dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Lenggang, Desa Lenggang Gantung, Belitung Timur pada Minggu 17 April. Menurut warga sekitar, korban diketahui sedang mandi di sungai sehabis bekerja menambang timah di sekitar lokasi tersebut. Setelah pencarian 23 jam, akhirnya mayat Edi ditemukan pada Senin 18 April pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Brian. Baik, selamat siang Mei, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi peristiwa orang tenggelam di Gantung Belitung Timur, Minggu 17 April 2022, pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini bermula ketika Edi, seorang penambang timah yang berlokasi di gantung tersebut, setelah selesai bekerja dan akan mencuci badannya di tepian kolong timah tersebut. Namun tiba-tiba Edi menghilang dan ternyata diketahui bahwa dari teman-temannya Edi tenggelam di kolong tersebut, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kemudian dari situ warga sekitar melaporkan hal tersebut ke Basarnas dan tim SAR gabungan langsung terjun pada malam hari itu dan menyisiri daratan di sekitar kolong tersebut dan tidak ada menemukan tanda-tanda adanya Edi, tanda-tanda Edi tenggelam. Dan pada keesokan harinya, pada pencarian hari kedua, tim SAR gabungan mulai menyusuri Sungai Lenggang untuk mencari keberadaan Edi. Tim SAR gabungan sendiri menurut dan tim SAR Belitung, Fernandus Nadabdab mengatakan bahwa teknik pencarian yaitu menggunakan teknik circle yang dimana bisa membuat sesuatu benda atau orang yang berada di dasar sungai untuk bisa timbul ke permukaan air. Selama sekitar 23 jam, tim SAR gabungan mencari dan mencari keberadaan Edi di sungai tersebut. Dan akhirnya pada hari Senin 18 April 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Edi ditemukan tidak bernyawa dan dalam keadaan utuh, Mei dan Tribuners. Kemudian setelah dievakuasi dari sungai, kemudian tim SAR gabungan membawa jenazah Edi ke Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan luar. Kemudian Mei dan Tribuners, dari keterangan dokter jaga UGD RSUD Belitung Timur, Dr. Natasha mengatakan bahwa setelah pemeriksaan diketahui bahwa Edi meninggal karena tenggelam. Dan dari tubuhnya sendiri masih utuh dan terdapat beberapa luka di pinggul sebelah kiri dan kanan, di pinggang dan juga di kepala. Kemudian Dr. Natasha juga mengidentifikasi bahwa luka yang ada di tubuh dari Edi tersebut merupakan diindikasikan merupakan luka akibat gigitan binatang buas. Namun dia menyatakan dan menegaskan bahwa penyebab dari kematian Edi tersebut adalah karena tenggelam. Dari Gantung Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polsek Bukit Jajaran Polres Benar Meriah Aceh telah mengamankan 2 terduga pelaku pengeroyokan terhadap pedagang emas di kabupaten tersebut. Korban dalam pengeroyokan itu adalah Aris Munandar, pedagang emas di Pasar Simpang 3, Kecamatan Bukit Benar Meriah. Sedangkan kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial N dan I yang merupakan pedagang toko pupuk. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Budi Patria, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Budi. Ya, selamat siang rekan Mei dan Tribuners. Dapat kami laporkan, kepolisian sektor Bukit telah mengamankan 2 terduga pelaku pengeroyokan terhadap Aris Munandar, 29 tahun, pedagang emas di Pasar Simpang 3, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah pada Minggu tanggal 17 April tahun 2022 malam. Dan kedua terduga pelaku yang diamankan itu diantaranya berinisial N 24 tahun dan I 30 tahun yang merupakan penjual pupuk di Pasar Simpang 3 Kabupaten Benar Meriah.
Berdasarkan keterangan Kapolres Benam Raya, Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Surya Prabowo, Kapolres Bukit Ibda Rahmat Syahpinim mengatakan kasus pengeroyokan itu terjadi pada tanggal 14 April 2022 lalu sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, kedua terduga pelaku merupakan tetangga dari korban. Tokoh pelaku dan korban saling berdekatan. Kasus pengeroyokan tersebut berawal saat korban menegur pelaku N yang waktu itu sedang membersihkan karung bekas di depan toko miliknya. Melihat hal tersebut, korban lalu menegur pelaku N karena korban merasa debu dari karung milik pelaku yang sedang dibersihkan itu terbang ke dalam toko korban. Namun, meskipun sudah 2 kali ditegur oleh korban, pelaku N tidak merespon sama sekali, malah melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba pelaku N bersama pelaku I masuk ke dalam toko emas milik korban dengan membawa serta palu, obeng, dan balok kayu. Saat itu kedua pelaku langsung menyerang korban hingga korban terluka di bagian kepala sebelah kiri. Tidak terima atas kejadian itu, kemudian korban langsung membuat laporan polisi ke Polsek Bukit pada tanggal 16 April tahun 2022 lalu. Sekarang ini kedua terduga pelaku pengeroyokan pedagang emas Aris Munandar telah diamankan di Mapolsek Bukit. Demikian, Mai. Baik, terima kasih Budi Patria atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Upaya penyelundupan puluhan paket sabu dalam takjil cincau di Lapas Singkawang berhasil digagalkan. Sabu ditemukan di dalam kemasan plastik yang dibungkus dengan lakban hitam. Petugas P2U yang menemukan sabu tersebut kemudian melapor kepada Komandan Jaga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ferry.
Ya siap, terima kasih Mei. Nah Mei, untuk upaya penyelundupan barang narkotika jenis sabu ini di lapas kelas 2B Singkawang itu terjadi pada hari 17 April 2022 sore. Di mana pada sore hari itu seorang driver ojek online datang ke lapas kelas 2B Singkawang ini dengan membawa paketan yang berupa 1 unit kipas angin, kemudian juga ada 1 takjil yaitu minuman jenis cincau hitam yang kemudian oleh si driver ojek online ini itu diberikan ke petugas lapas untuk yang kipas angin itu diperuntukkan untuk ditujukan untuk musola yang ada di dalam lapas, kemudian untuk minuman ini ditujukan ke salah satu warga binaan. Nah, pada saat itu petugas dari penjagaan sendiri melakukan pemeriksaan karena memang sesuai SOP baik makanan ataupun barang pasti bakal diperiksa. Nah, khusus untuk makanan sendiri ataupun minuman juga itu pasti diperiksa hingga di dalamnya. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan sendiri dari petugas lapas di pintu depan itu menemukan adanya kejanggalan di mana pada saat dibuka ternyata isinya itu tidak hanya cincau namun juga ada puluhan klip yang disamarkan dengan menggunakan isolasi berwarna hitam yang menyerupai memang cincau. Nah, saat petugas membukanya itu ternyata barang tersebut berisi narkotika jenis sabu. Nah, kemudian saat itu juga petugas itu langsung mengamankan driver ojek online tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan untuk saat ini sendiri petugas dari lapas sudah mengantongi identitas siapa yang dituju dari barang tersebut. Namun untuk informasi jelasnya nanti dari pihak Kanwil Divisi Pemasyarakatan ini bakal memberikan informasi lebih lanjut. Saat ini identitas dari warga binaan tersebut dan lainnya itu masih dirahasiakan terlebih dahulu karena memang untuk penyelidikan dari petugas kepolisian. Nah, sementara itu dari driver ojek online-nya sendiri saat ini masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian apakah memang ada keterlibatan dari pengirim maupun penerima dari barang narkoba jenis sabu tersebut. Nah, untuk totalnya sendiri dari hasil pada saat pemeriksaan itu total itu ada 42 klip ya yang memang disamarkan menyerupai cincau itu dengan isolasi hitam. Nah, untuk beratnya sendiri itu beberapa puluh gram gitu. Ya baik, terima kasih Ferry atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sampaikan bahwa kami mendapat kabar dari PLT Kepala Lapas kelas 2B Singkawang bahwa kemarin sore ada penitipan barang yang diberikan melalui ojek online ke petugas pintu utama atau kita sering menyebutnya dengan P2U di lapas kelas 2B Singkawang. Pada saat itu kita memang setiap hari itu memiliki layanan untuk penitipan barang dan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Apalagi sekarang di hari Ramadan, penitipan makanan itu disampaikan sore hari. Ada ojek online yang menitipkan kipas angin dan minuman berupa cincau melalui P2U. Setelah diperiksa, ternyata di cincau itu dicurigai ada bentuk yang berbeda, sehingga lalu dibuka gelasnya dalam gelas pop ice itu, lalu dibuka dan didapat bahwa isinya adalah bungkusan-bungkusan yang dibungkus dalam bentuk lakban, ada 42 Bangunan toko Alfamart yang ada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ambruk. Diinformasikan bangunan permanen tersebut ambruk sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Tengah pada Senin 18 April. Dari total 14 korban yang berhasil dievakuasi, 4 diantaranya meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Rahmadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmadi. Baik, terjadi peristiwa atau Alfamart yang ada di Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ambruknya toko Alfamart ini terjadi kemarin sekitar pukul 19.45 WIB.
di mana saat itu aktivitas sedang terjadi dalam kapal, di mana ada beberapa karyawan dan juga pengunjung sedang beraktivitas pada sore itu. Nah, hingga hari ini Selasa siang, evakuasi ataupun pembersihan lokasi masih dilakukan, seperti yang saat ini mungkin bisa dilihat langsung, di mana total ada 14 korban yang sudah berhasil dievakuasi. Dari 14 itu, 4 diantaranya meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya dinyatakan selamat. Meskipun sudah mendapatkan jumlah korban namun evakuasi diakui masih akan terus dilakukan hingga semuanya benar-benar aman. Kemudian data terakhir juga yang baru saja didapat, 1 orang yang sempat selamat baru saja pagi tadi dievakuasi, namun keadaannya kritis dan sekarang informasinya telah meninggal dunia. Ya baik, terima kasih Rahmadi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Banjar. Berikut tayangannya untuk Anda. Korban, 1 diantaranya dalam kondisi masih selamat dan 2 meninggal dunia. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan dari kemarin hingga pagi hari ini, kita bersama-sama dengan Basarnas, rekan-rekan TNI dan Polri, serta seluruh rekan-rekan dari lembaga swadaya masyarakat yang terkenal yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi secara totalnya bisa dijelaskan jumlah korban ditemukan selamat dan meninggal secara total bisa juga. Baik, untuk data dapat kami infokan bahwa dari 13 yang ditemukan, dari pihak pegawai Alfamart sendiri berjumlah 6 orang, 5 diantaranya masih selamat dan 1 meninggal dunia. Kemudian dari pihak pengunjung yang kita temukan berjumlah sebanyak 7 orang, 4 diantaranya masih dalam posisi sehat, alhamdulillah sehat, dan 3 meninggal dunia. Jadi tidak ada korban lagi lah sampai ini, sudah dipastikan tidak ada yang orang tertimbun lagi atau gimana nih sampai hari ini? Kami dari tim belum bisa memastikan apakah ada atau tidaknya kegiatan ataupun korban tambahan. Sebuah mobil Toyota Agya bernomor polisi N1531IH terbakar di pinggir Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Senin 18 April. Mobil tersebut diketahui mengangkut 10 jerigen plastik berisi bensin. Atas kejadian tersebut, pemadam kebakaran sampai harus menurunkan 11 personil untuk memadamkan api. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Kukuh. Iya, rekan Mei. Halo? Ya, Kukuh, silahkan dengan laporan Anda. Tadi bisa saya jelaskan rekan Mei bahwa kejadian itu sendiri terjadi sekitar pukul 6.16 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika itu menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang Teguh Budi Wibowo, jadi itu ada laporan dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil yang terbakar di pinggir jalan dan segera membutuhkan pertolongan pemadaman. Ketika mendatangi lokasi tersebut, ternyata api telah dipadamkan oleh petugas keamanan di kantor Telkom Gadang dengan memakai APAR. Dan namun meski sudah dilakukan pemadaman, petugas PMK Kota Malang tetap melakukan pembasahan di mobil yang terbakar tersebut. Dan setelah Teguh mengungkapkan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian itu, karena sang pengemudi berhasil keluar dari dalam mobil.
Untuk yang bagian terbakar hanya di bagian kabin mobil, mesin, ban serta bodi mobil masih utuh. Dan menurut Teguh sendiri ini, bahwa di dalam mobil itu terdapat 10 jerigen berisi bensin. Sementara itu Kapolsek Sukun, Kompol Nyeto Gelar, menjelaskan bahwa mobil yang terbakar itu merupakan milik Muhammad Maliki, 32 tahun, warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Menurut penyelidikan kepolisian, kemungkinan mobil itu mengalami korsleting listrik, sehingga terjadi letupan api, kemudian menyambar ke jerigen bensin yang ada di dalam mobil tersebut, mobil berwarna putih tersebut. Dan dari pengakuan pemilik mobil, ternyata mobil tersebut baru saja kulaan bensin di sebuah SPBU di wilayah Kota Malang. Dan rencananya bensin tersebut akan diecer dan dijual kembali di rumahnya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah aktivis di Kabupaten Sampang, Madura bersama kelompok tani meletakkan karangan bunga di depan Mapolres setempat pada Senin 18 April. Karangan bunga yang diletakkan oleh aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jaga Jatim dan MDW Sampang ini sebagai dukungan kepada Kapolres Sampang AKBP Arman. Sesuai dengan tulisan dalam karangan bunga tersebut, mereka mendukung agar Kapolres Sampang bisa mengungkap pelaku kasus pupuk subsidi sampai ke akar-akarnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hanggara. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi kami melaporkan bahwa peletakan karangan bunga yang dilakukan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jaga Jatim dan MDW bersama kelompok tani terjadi sekitar 10.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 2 karangan bunga yang diletakkan di depan Mapolres Sampang, dan kedua karangan bunga itu memiliki tulisan yang sama, yakni mendukung Polres Sampang usut tuntas mafia pupuk sampai ke akar-akarnya. Adapun karangan bunga tersebut diberikan khusus kepada Kapolres Sampang AKBP Arman dengan maksud dan tujuan agar Polres Sampang mengusut tuntas kasus penyelundupan pupuk bersubsidi di Kota Bahari. Sementara kasus penyelundupan pupuk bersubsidi itu terjadi pekan kemarin, di mana Polres Sampang berhasil menggagalkan penyelundupan saat pupuk hendak dibawa ke luar Sampang. Pupuk yang diamankan berjenis ZA dan NPK sebanyak 17 ton, namun hingga saat ini Polres belum berhasil mengamankan dalang di balik kasus tersebut. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Jaga Jatim, Muhammad Hakim, bahwa kasus penyelundupan pupuk bersubsidi sudah berkaitan dengan para petani dan masyarakat kecil, terlebih penduduk di Kabupaten Sampang 75%-nya adalah seorang petani. Maka dari itu aktivis dan kelompok tani meminta kasus ini menjadi atensi khusus bagi Polres Sampang karena menurut mereka kasus ini tidak terjadi kali ini saja, melainkan sering terjadi, namun pelaku di balik kasus penyelundupan tersebut tak kunjung diamankan. Seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah nelayan di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau resah hasil tangkapan ikan mereka berkurang. Ikan-ikan mati diduga akibat tumpahan minyak yang mencemari perairan Karimun. Tumpahan minyak ini diduga kuat berasal dari salah satu kapal bernama MT Tabonganen 19. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yeni. Halo, selamat siang Tribuners. Salah satu perairan yang ada di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kepri, tercemar akibat tumpahan limbah minyak yang terjadi. Sehingga sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Karimun mengeluhkan akan hal ini, di mana sebelumnya para nelayan ini mendapatkan ikan dengan jumlah puluhan kilogram, namun mereka dalam sebulan terakhir untuk mendapatkan 5 kilogram ikan merasa sulit. Hal ini diakibatkan limbah yang terjadi, limbah minyak tersebut tercemar hingga ke perairan tempat kawasan para nelayan mencari ikan.
Dan dampak lainnya, di mana jaring para nelayan ini sendiri juga menjadi berminyak dan beraroma bau. Nah, tidak hanya itu, Ketua DPC HSNI Kabupaten Karimun, yakni Abdul Latif, meminta untuk kepada pihak manajemen kapal untuk melakukan bertanggung jawab atas atau memberikan solusi kepada para nelayan yang terdampak, di mana beliau Abdul Latif meminta kompensasi untuk diberikan kepada ratusan nelayan yang terdampak dengan untuk meringankan atau atas kerugian yang terjadi. Nah, diketahui kapal tanker MT Tabung Angin 19 ini merupakan penegahan hasil dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau Kepri pada 2016 silam. Kemudian kasus ini dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun dan dilakukan penglelangan. Kemudian salah satu pengusaha berhasil melakukan penglelangan tersebut dan kondisi kapal tanker ini yang sebelumnya berada di tengah atau di dasar laut, kemudian ditarik ke permukaan laut dan hasilnya minyak yang di dalam kapal tersebut tersebar hingga ke perairan tempat kawasan para nelayan mencari ikan. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih Yeni atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Seorang bocah berinisial AG berusia 11 tahun yang merupakan warga Dusun Belit, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat harus mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar hampir di sekujur tubuhnya setelah bermain meriam bambu bersama ayahnya. Amar, yang merupakan ayah dari AG pun kini hanya tampak pucat lesu saat menceritakan kejadian naas yang menimpa anaknya. Bahkan kondisi luka bakar yang dialami AG kini mencapai 60%. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Rizky Irianda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rizky. Iya, Mei. Ya, diketahui satu orang anak berusia 11 tahun berinisial AG, warga Dusun Belit, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, menjadi korban usai sekujur tubuhnya mengalami luka bakar saat bermain meriam bambu. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 16 April 2022 lalu, di mana AG saat itu ternyata sedang bermain meriam bambu bersama ayahnya di halaman rumahnya. Lalu dari kronologi yang diceritakan ayahnya saat ditemui di RSUD Sejiram Stasiun, terungkap saat bermain AG yang sedang memegang kain di dalam meriam bambu tiba-tiba tersandung lampu yang berisikan minyak tanah. Hal itu juga yang membuat timbulnya percikan api dan juga langsung menyambar kain yang berada di dalam meriam bambu yang telah basah dengan minyak tanah yang berada di dalam meriam bambu, sehingga api pun dengan cepat menyambar dan AG yang memegang kain pun menjadi korban kebakaran hal tersebut. Lebih lanjut pun untuk saat ini AG sudah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sejiram Stasiun. Bahkan saat dikonfirmasi ke Kabid Pelayanan RSUD Sejiram Stasiun, Dr. Ratno Sopi mengungkapkan untuk kondisi luka bakar yang dialami AG ini mencapai 60%. Diketahui juga pasien datang ke instalasi gawat darurat IGD di antar keluarga pada Minggu pada pukul 1.30 dini hari dengan keluhan luka bakar karena main meriam bambu untuk luka di sekujur tubuhnya pada wajah, leher, bagian depan, kaki kanan, dan untuk totalnya luka bakar 60% dan masuk ke dalam derajat luka bakar 2B. Lebih lanjut juga saat ini juga pihaknya juga memastikan akan terus melakukan perawatan terhadap AG yang kini kondisinya sudah berangsur-angsur membaik karena juga pada kemarin juga diketahui juga sudah AG ini sudah menjalani operasi untuk perawatannya. Demikian, Mei.
Baik, terima kasih Rizky Irianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang ibu berinisial Y berusia 57 tahun kini harus menanggung hujatan netizen akibat video viral dengan narasi yang menyebutnya menusuk leher putrinya sendiri berinisial MS saat dibangunkan sahur. Ia tidak menyangka ketidaksengajaannya berubah menjadi kabar hoax. Y juga membantah bila luka yang diderita anaknya merupakan luka gorok karena dari hasil pemeriksaan hanya luka ringan dan tidak perlu dirawat inap. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Bima Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bima. Iya, terkait video viral di mana seorang perempuan, anak perempuan maksudnya maaf, berinisial MS, 16 tahun, menangis sambil memegangi lehernya dalam keadaan terluka. Ya, dengan narasi disebutkan bahwa korban digorok oleh ibunya merupakan hoaks, dapat saya sampaikan bahwa kejadian sebenarnya berdasarkan keterangan ibu korban berinisial Y. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 15 April 2022 sekira pukul 3.30 saat Y dan MS sedang menyiapkan menu sahur. Saat itu Y sedang memotong lontong untuk disajikan sahur, dan ketika sedang menggenggam pisau tersebut tidak sengaja mengenai bagian sekitar leher putrinya, MS, di dapur, sehingga terjadi pendarahan di bagian leher. Akibat luka yang muncul itu, putrinya, MS, menangis ketakutan karena melihat mendapati dirinya terluka. Dan ketika saat hendak dibawa oleh Y ke Rumah Sakit Haji Jakarta Timur, ada seorang warga yang memvideokan kejadian tersebut dan disebarkan di grup WhatsApp dengan narasi yang berkembang bahwa korban digorok ibunya sendiri saat dibangunkan sahur. Untuk kasusnya sendiri sudah ditangani jajaran Polsek Cakung, Polsek Cipayung maksudnya, di mana pemuda pelaku penyebar video berinisial MRA 23 tahun sudah diamankan pada Senin kemarin. Namun untuk kasusnya berdasarkan keterangan dari Kapolsek Cipayung, Kompol Bambang Cipto, bahwa kasusnya pada hari ini sudah damai atau diselesaikan secara keluargaan, di mana MRA sebagai pelaku penyebar video dengan narasi hoaks tersebut sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga Y sehingga tidak menjadi tersangka, dan Y pun menerima permintaan maaf tersebut. Untuk MS sendiri yang dikabarkan mengalami luka gorok, menurut Y itu adalah hoaks karena ketika dibawa ke RS Haji oleh tim dokter tidak sampai dirawat inap, hanya diberi penanganan medis awal, dan sekarang pun tidak harus sampai diperban atau tindakan medis berat lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Bima Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jenazah Herson Mayulu tiba di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Jenazah dikawal keluarga bersama rombongan Bupati dan Wakil Bupati Bolsel pada Senin 18 April. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan dan disolatkan di Masjid Amirul Mukminin, wilayah perkantoran Panangu, Kecamatan Bolaang, Uki, Bolsel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Indra Lapa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indra. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi sebelum saya menceritakan proses pemakaman daripada almarhum sosok Bapak Haji Herson Mayulu, saya sedikit menceritakan profil daripada almarhum Haji Herson Mayulu. Jadi Bapak Haji Herson Mayulu ini atau biasa disapa oleh warga Bolsel yakni H2M. Bahkan di kalangan masyarakat, orang-orang dewasa maupun anak kecil, bahkan di mahasiswa pun sebutan itu terkenal. Nah, H2M ini adalah Bupati Bolaang Mongondo Selatan. Dia mantan Bupati Bolaang Mongondo Selatan, menjabat selama 2 periode. Nah, kemudian beliau juga almarhum ini adalah anggota DPR RI, fraksi PDIP, Komisi 5,
yang menjabat tahun 2019 hingga 2024. Nah, beliau juga adalah Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu dari tahun 2007 hingga 2010. Hingga selain itu pula sosok Haji Herson Mayulu ini dia adalah sebagai Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara tahun 2018 hingga sekarang. Nah, kembali ke proses pemakaman rekan Mei. Jadi kita ketahui bersama bahwa almarhum Haji Herson Mayulu meninggal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, itu tepat pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Itu meninggal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, pada hari Minggu. Nah, esokan harinya pada hari Senin jenazahnya dikembalikan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, sebelum ke Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, jenazah daripada almarhum Bapak Haji Herson Mayulu atau H2M itu sempat disemayamkan atau disolatkan di keluarga, di kalangan keluarga yang ada di kota-kota Mobagu, Mogolaing. Itu pihak keluarga juga ada di sana. Kemudian setelah disolatkan di sana, jenazah daripada Bapak Haji Herson Mayulu itu dibawa langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dan juga sekaligus rombongan keluarga menuju ke kampung halamannya atau kediaman desa daripada kelahiran Bapak Haji Herson Mayulu yang ada di Desa Pinolsian, Kecamatan Pinolsian, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, sebelum dimakamkan jenazah daripada almarhum, beliau sempat disolatkan di Masjid Kuba Merah atau Masjid Amirul Mukminin yang ada di wilayah perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Banyak ratusan warga, bahkan ribuan warga masyarakat Bolsel yang menjemput jenazah daripada almarhum Bapak Haji Herson Mayulu. Setelah disolatkan di Masjid Kuba Merah, jenazah daripada almarhum Bapak Haji Herson Mayulu langsung dibawa di pekuburan keluarga yang ada di Desa Pinolsian. Nah, bahkan banyak kenangan yang diberikan Bapak Haji Herson Mayulu ke warga Bolsel. Bahkan Bapak Bupati sempat mengatakan bahwa Bapak Bupati Haji Iskandar Kamarun mengatakan bahwa belum ada orang seperti beliau yang bisa menggantikan di Sulawesi Utara terutama. Nah, bukan saja di Sulawesi Utara yang berduka, namun saja rekan Mei dari provinsi lain juga berduka. Sebut saja Provinsi Gorontalo. Kemarin warga dan pejabat juga hadir di pemakaman daripada Haji Herson Mayulu. Yakni sebut saja Bapak Elnino Mohi, itu juga anggota DPR RI Komisi 10. Beliau adalah politisi Partai Gerindra yang berasal dari Gorontalo. Hadir juga bersama-sama di pemakaman daripada almarhum Haji Herson Mayulu. Nah, selanjutnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan khususnya, Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait bendera untuk semua warga memasang bendera setengah tiang. Jadi itu berlaku selama 3 hari. Sebagaimana yang diinformasikan, ini bagian daripada penghormatan daripada jasa-jasa beliau. Beliau adalah tokoh pembangunan kader terbaik Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Ya, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jasara Harja Kantor Perwakilan Mamuju Sulawesi Barat menyiapkan pengobatan gratis selama memasuki arus mudik Lebaran Idul Fitri 2022. Pasalnya, Lebaran tahun ini arus mudik diperkirakan akan mengalami peningkatan. Untuk memberikan kenyamanan saat arus mudik nanti, Jasara Harja akan mendirikan posko pengobatan gratis. 1 unit mobil keselamatan lalu lintas telah dipersiapkan dan nantinya akan ditempatkan di pusat keramaian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahrun. Ya, rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya dapat informasikan bahwa untuk di Sulawesi Barat sendiri, di mana Jasara Harja Kabupaten Mamuju itu menyediakan pengobatan gratis dan cek kesehatan gratis untuk antisipasi pelonjakan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2022.
di mana di Sulawesi Barat sendiri ini arus mudik diperkirakan akan meningkat karena pembatasan sosial atau PPKM di Sulawesi Barat ini mulai diperlonggar dengan diizinkannya arus mudik yang berada di pegawai-pegawai negeri sipil yang berada di Kota Mamuju untuk mudik ke daerah-daerah lainnya. Sehingga antisipasi hal tersebut, Jasara Harja sudah mulai memberikan fasilitas kesehatan, yaitu 1 unit mobil kesehatan dipersiapkan untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pemudik di Sulawesi Barat sendiri, di mana diketahui bahwa di Sulawesi Barat ini memiliki 6 kabupaten, di mana mobilitas arus mudiknya itu lintas kabupaten diperkirakan akan meningkat. Tribuners, dapat pula saya informasikan bahwa 1 unit mobil ini itu kemudian akan ditempatkan di titik-titik yang telah ditentukan oleh Jasara Harja, seperti Terminal TPA Simbuan di Kabupaten Mamuju, terus Pelabuhan Simboro, dan Pelabuhan Mamuju, di mana titik-titik ini diperkirakan akan membludak arus mudiknya ketika jelang Lebaran nanti Idul Fitri 2022. Jasara Harja juga selain arus mudik ini, Jasara Harja juga melayani pelayanan kesehatan pada saat arus balik, di mana 7 hari setelah Idul Fitri ini, 7 hari ke depannya itu Jasara Harja tetap memberikan posko kesehatan bagi arus balik pemudik tersebut. Dan itu biaya santunan korban arus kecelakaan di masa libur, di mana diketahui pemerintah pusat telah menetapkan libur di 29 hingga 6 Mei. Masa libur itu di mana Jasara Harja tetap akan melayani pembayaran santunan korban jiwa ketika memang terdapat sebuah musibah kecelakaan di wilayah Sulawesi Barat, di mana lintas kabupaten di Sulawesi Barat ini seperti Kabupaten Pulau Lemandar menuju Kabupaten Mamuju itu diperkirakan akan sangat dipadati oleh para arus pemudik. Seperti itu rekan Mei yang saya dapat laporkan dari Tribun Sulbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Jasara Harja Perwakilan Mamuju. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi gini, Jasara Harja bekerja sama dengan pihak kepolisian. Itu nanti setelah gelar pasukan itu 7 hari sebelum Lebaran dan 7 hari setelah Lebaran, kita mengadakan pengobatan gratis kepada masyarakat, terutama di terminal di pelabuhan di bandara, karena antisipasi kita Jasara Harja bahwa tahun ini kan COVID dianggap masyarakat itu sudah hilang, karena dari pusat pun kementerian sudah membuka lebar bahwa masyarakat yang mudik dipersilakan, malah bukan kayak kemarin dicegah kan, tidak boleh suruh putar balik. Sekarang antisipasi Jasara Harja bahwa ada kerumunan masyarakat, berarti ada timbul nanti suatu saat ada kecelakaan yang lebih fatal. Jadi Jasara Harja sudah mengetahui lebih dini bahwa di situ kamu mau naik motor, kamu ternyata ada tekanan darah, karena kita kan ini mengadakan pengobatan gratis, semua pengguna alat angkutan baik umum dan pribadi untuk datang ke situ secara gratis, memeriksa dirinya bahwa saya ini ada tekanan nih, berarti kan tidak boleh naik kendaraan. Saya ini gula saya ternyata naik, tidak boleh bepergian. Nah, itu antisipasi Jasara Harja, jangan sampai kejadian itu yang lebih fatal, terutama nanti meninggal dunia pada saat berkenaan. Perajin rotan di Palembang, Sumatera Selatan sempat merasakan dampak pandemi COVID-19 dengan turunnya penjualan. Namun, kini mereka perlahan bangkit dengan membaiknya penjualan kerajinan tersebut. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, sentra kerajinan rotan berada di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Mayoritas perajin membuat beragam furnitur seperti sofa, kursi, dan keranjang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Alberto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alberto. Ya, terima kasih, Mei. Saya melaporkan dari 3 Ilir, Palembang.
Nah, pengrajin rotan di Palembang, Sumatera Selatan sempat merasakan dampak pandemi COVID-19 dengan turunnya omset dari penjualan. Namun kini pengrajin tersebut perlahan bangkit dengan membaiknya penjualan kerajinan rotan tersebut. Di Palembang, Sumatera Selatan, mayoritas pengrajin membuat beragam furniture seperti sofa, kursi, dan keranjang. Ketahanan kerajinan rotan tersebut dan pembuatan yang rumit membuat harga jualnya cukup tinggi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tersebut, maksud saya menjelang Hari Raya Idul Fitri, tak heran banyak dari pengrajin rotan tersebut mendapatkan orderan seperti sofa dan keranjang dari parcel. Nah, menurut mereka, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, omset meningkat sekitar 70% dibanding 2 tahun lalu, di mana tidak ada aktivitas raya sehingga penjualan pun menurun. Nah, pada Idul Fitri tahun ini, penjualan mereka meningkat karena pemerintah telah agak melonggarkan boleh diperbolehkan mudik dan aktivitas keagamaan Idul Fitri. Terima kasih, Mei. Mungkin itu saja informasi dari saya. Ya, baik. Terima kasih Alberto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mei. Personel musik Debu Daud Abdullah mengalami kecelakaan di Tol Probolinggo pada Senin 18 April malam. Muhammad Salim selaku abang kandung dari Daud Abdullah menceritakan bahwa sang adik tengah tertidur saat kejadian, sehingga dirinya tidak sadar siapa sebenarnya yang menabrak mobil saat kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuamiko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ihwana. Ya, terima kasih rekan Mei. Iya, terima kasih rekan Mei. Untuk personil Debu yang kecelakaan sendiri atau Muhammad Daud itu dikabarkan oleh kakaknya bahwa dirinya sedang tertidur sehingga tidak mengingat kejadian sebenarnya seperti apa. Lalu sekarang untuk keadaannya sendiri, Daud sendiri ada mengalami luka di bagian kakinya sehingga belum bisa dibawa ke Jakarta. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ihwana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,